Kita anak muda jangan mau jadi PNS semua. Jadi wirausaha itu asik. Kalau mau pendapatan yang bertambah terus, jadilah wirausaha. Karena kita jadi wirausaha dalam artian kita juga membantu perekonomian negara. Kalau semua anak muda mau jadi PNS, sama saja kita membebani negara. Kalau begitu. Halo, nama saya Rahman. Umur saya 28 tahun. Saya owner Street Kopling Kendari. Sebelum saya merintis kedai kopling ini, pekerjaan saya awal itu manggung dari panggung ke panggung, jadi beatboxer. Terus setelah lulus kuliah, iseng gak ada kerjaan, saya masuk menjadi security di BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara. Waktu jadi security di situ saya sering buat kopi di pos. Di situ ada salah satu karyawan di BPKP yang sering lihat saya buat kopi. Akhirnya tiap hari pesan kopi sama saya. Tapi dalam artian di situ saya belum jual kopi. Tapi lama kelamaan tiap ruangan itu pesan kopi pada saat jam istirahat sama saya. Di situ saya manfaatkan sebagai bisnis sampingan. Lama kelamaan saya berpikir ada peluang besar kalau saya resign dari security. Karena peluang yang saya lihat, daerah situ kan daerah perkantoran. Kalau saya jual kopi mungkin bisa lebih banyak pelanggan lagi. Akhirnya saya izin resign dengan kepala perwakilan. Malah saya didukung dan sempat dikasih modal sedikit untuk mengembangkan bisnis saya. Saya coba-coba menjual di depan kantor yang daerah perkantoran sekitaran kantor wali kota dengan menggunakan motor ini. Alhamdulillah pelanggan tiap hari tambah banyak. Saya juga sering diundang di ex kantor saya dulu untuk isi kegiatan kopi morning, ada kegiatan BPKP pusat, sampai saya dilirik oleh kantor-kantor lain, sehingga saya juga diundang. Sudah banyak undang-undangan yang kopling hadiri selama berdirinya. Mulai dari acara istighosa di DPR, acara kopi morning di Kemenkumham, acara di OJK, bahkan acara-acara event-event besar yang di luar dari instansi perkantoran. Modal awal untuk mulai buka kopling sebenarnya sisa-sisa gaji, kira-kira sekitar 400 ribuan. Dari modal 400 ribu itu, di situ saya mensiasati. Awalnya kan dulu saya buka jualan kopi menggunakan saringan seperti kopi-kopi tarik begitu. Lama-kelamaan saya buka di YouTube dengan bermodalkan juga pernah ikut-ikut orang. Jadi saya mulai pesan di online seperti Rockpresso kayak ini, alat Vietnam drip. Terus saya mulai mengupgrade jenis kopi saya. Jadi kopi-kopi robusta yang kampung-kampung begitu, saya upgrade ke kopi premium. Di situ akhirnya banyak yang tertarik. Tertariknya orang pertama bukan karena rasa kopi saya, karena uniknya. Wah, di Kendari ada orang jual kopi pakai motor begitu. Karena uniknya. Jadi yang pertama itu penampilan dilihat dulu. Jadi orang tertarik datang, ternyata oh jual kopi. Bahkan ada juga yang bilang, Mas jual somai, jual itu saya anggap suatu hiburan saja tuh.
Selama 4 tahun hasil yang saya dapat dari kopling itu alhamdulillah, pertama sudah bisa modal nikah, yang kedua sudah bisa melunasi 1 buah mobil, yang ketiga sudah bisa dipakai kehidupan berkeluarga, sudah ya intinya dari 4 tahun itu sudah banyak yang kopling hasilkan. Dan yang lebih terpenting selama 4 tahun bukan berapa banyak hasil atau uang tuh yang saya dapat dari hasil menjual, tetapi sudah berapa banyak pelanggan saya di kopling yang datang, yang saya akrabkan istilahnya, berteman di kopling, mendapatkan, bahkan ada yang mendapatkan jodoh di kopling. Bahkan di kopling juga sebagai tempat para pelanggan saya untuk mencari rezekinya masing-masing. Kayak contohnya kayak kontraktor ada yang dapat proyek di kopling juga, seperti developer ada yang dapat pembeli kayak propertinya di kopling juga. Intinya kopling sebagai rumah kedua mereka. Mereka datang di kopling ya dibuat enjoy saja begitu semua. Intinya kopling sebagai tempat keluh kesahnya mereka. Pelanggan maupun ownernya kopling itu sudah seperti keluarga. Sampai-sampai saya tidak tahu mereka buat grup WhatsApp sendiri namanya Sahabat Kopling. Tiba-tiba saya diundang, kok ada grup begini tanpa saya dikasih tahu. Kalau peran keluarga, khususnya orang tua, sangat mendukung sekali, bahkan bangga. Awalnya orang tua itu menyuruh saya menjadi tentara. Itu kan saya lama dulu di Malang gara-gara mau tes tentara, jatuh terus. Habis itu kan di keluarga saya itu rata-rata PNS, cuman saya yang berbelok menjadi pengusaha. Dan setelah saya jalani itu berproses untuk menjalankan kopling ini, ternyata lebih enak karena di sini kita bosnya. Kita mau buka, intinya santai. Intinya dibuat enjoy saja. Yang saya jalankan ini adalah hobi saya, karena ketika hobi yang dijadikan bisnis itu akan membuat kita tidak mudah jenuh, malah akan membuat kita terus semangat untuk menjalankan. Kalau dilihat perbedaan, mungkin kalau dari jenis kopinya tidak kalah sih dengan kedai-kedai di tempat lain, kayak kopi-kopi soft di tempat lain. Karena jenis kopi yang kami pakai ini juga menggunakan kopi premium yang grade 1. Mungkin yang membedakan mereka itu buat kopinya di tempat ber-AC, yang aman dari hujan, aman dari debu. Sementara di kopling sendiri, seperti yang kita lihat kan outdoor, dan yang lebih mengesankan lagi, bikin kopinya di atas motor. Saya kan di tempat lain sudah menggunakan mesin, sudah menggunakan yang teknologi yang lebih bagus tuh. Di kami itu sudah konsep awal, manual dan merakyat. Jadi itu yang membedakan kami dari kedai kopi lain. Kenapa di kopling sampai saat ini menggunakan manual? Karena kalau bagi kami membuat kopi dengan manual itu suatu tantangan. Karena manual itu seni. Manual itu akan menghasilkan suatu cita rasa kopi yang berkarakter. Contohnya di kopling kan baristanya ada 3 orang itu kalau membuat suatu jenis, contohnya kopi susu, rasanya akan beda dari 3 orang itu. 3 orang. Padahal dari rasio, jenis kopinya, timbangan kopinya, grain size-nya, itu semua sama. Tapi hasilnya, aftertaste-nya itu berbeda. Itu yang membuat kami bertahan memakai alat yang manual. Harapan
saya sebagai ownernya Kopling Kendari, yang pertama itu saya ingin menambah armada lebih banyak lagi supaya dapat menciptakan lapangan kerja untuk anak-anak muda di Kota Kendari. Karena terus terang banyak yang bertanya dengan saya, kenapa sudah 4 tahun masih begini-begini terus saja? Kenapa tidak pindah di tempat yang lebih besar, tempat yang lebih bagus, yang ber-AC? Saya katakan itu sebenarnya cita-cita awal saya dalam membuka kedai kopi. Tetapi bisa dilihat dari segi modal, karena modal awal saya kan bukan, intinya latar belakang bukan dari keluarga orang kaya. Jadi saya mulai betul usaha ini betul-betul dari nol. Bukan mulai dari nolnya anaknya pejabat begitu. Tiba-tiba ada yang baru buka langsung buka besar. Itu kan mereka punya modal awal. Sementara saya ini hanya menggunakan sisa-sisa gaji. Bagi saya juga itu kalau perkembangan suatu bisnis bukan dilihat dari besarnya. Bukan dilihat dari besarnya. Perkembangan suatu bisnis itu dibilang berkembang menjadi lebih baik juga itu bisa dikatakan suatu perkembangan. Makanya sampai sekarang ini saya masih menikmati proses. Walaupun pelan, walaupun lambat, sambil belajar lagi tentang kopi, karena kopi itu dunianya luas. Sambil mencari pelanggan, gabung di komunitas sini, gabung di komunitas sana, untuk menambah banyak teman, memperkuat skill sebelum membuat armada dan suatu markas kopling kayak begitu terpenuhi. Jadi intinya dinikmati saja dulu prosesnya, jangan pernah berhenti. Untuk anak-anak muda yang ingin memulai usaha, khususnya di bidang kopi, saran dan tips saya yang pertama, itu kita harus survei dulu. Survei dulu, contohnya kita datangi kedai-kedai kopi, istilahnya kita riset gitu. Dan yang terpenting, kita harus suka kopi dulu. Jangan kita jual kopi, tapi kita tidak suka minum kopi. Itu supaya kalau kita suka kopi dan kita jual kopi akan kena feel-nya itu. Dan itu juga yang kedua, kita harus mempertimbangkan modal awal. Contoh, kita gunakan alat-alat yang dibutuhkan saja dulu. Jangan lihat alat ini beli semua, akhirnya alat yang tidak emergensi tidak terpakai. Yang ketiga, harus dimulai, jangan hanya wacana, karena sebuah tindakan itu kalau hanya wacana saja sia-sia. Intinya kita jalani saja dulu, berproses, dinikmati, lama-kelamaan akan kena feel-nya dan ciptakanlah hal yang baru yang membuat orang kagum. Jangan hanya sekedar buka usaha yang hanya ikut-ikutan. Karena kalau ikut-ikutan itu sudah banyak pelanggan kopi yang lihat saya tuh ikut-ikutan, baru 1 bulan sudah tutup. Yang perlu diyakini, sehebat apapun orang lain itu mengikuti usahamu, yakin dia tidak akan pernah bisa meniru rezekimu. Dan untuk anak muda, ciptakan lapangan kerjamu sendiri, jangan berharap pada negara.